Ada nih. Oke, kita buka dalam doa ya. Mari kita tundukkan kepala, kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kami hari dan waktu oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kami menggunakan waktu dan hari ini dengan sungguh-sungguh berserah dan bersandar kepadamu dan merasa bertanggung jawab kepadamu. Dan terima kasih untuk ibadah yang Kau sediakan buat kami, sehingga kami masing-masing datang bersekutu menyembah Tuhan. Hamba-Mu serahkan ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Beserta dengan kami dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Crossway Indonesia. Mari kita bersama-sama kita ucapkan syukur dengan Tuhan karena kebaikannya, karena belas kasihannya, dan karena perlindungannya di sepanjang hari yang telah lewat, minggu yang telah lewat, bahkan tahun-tahun yang sudah lewat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita angkat dua lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan biar kiranya lagu ini juga boleh mengingatkan bahwa kita ada itu karena kebaikan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi. Selamat memasuki bulan kedua untuk musim dingin. Saya percaya kita bisa bertahan sampai saat ini oleh karena kemurahan-Nya. Mari kita terus berdoa agar di musim dingin ini kita bisa dilindungi oleh Tuhan, karena dampak dari musim dingin bisa sakit flu dan sakit-sakit lainnya. Tapi mari kita bersandar kepada Dia. Saudara, hari ini kita masih ibadah online. Ada kemungkinan minggu depan peraturan 1 untuk 4 square meter akan diganti. Kemungkinan diganti dengan 1 untuk 2 square meter. Jadi ya seperti yang pernah kita alami dulu, masih terbatas dalam kehadiran. Dan saudara-saudara, untuk Southeast, saya ingatkan Southeast minggu depan juga belum bisa ibadah di gedung, kalaupun yang lainnya sudah bisa, karena sekolah akan memakai gedung tersebut sehingga kita tidak bisa menggunakan. Ada kemungkinan tanggal 18, ya tanggal 18 gereja Southeast bisa on-site. Jadi kita berdoa. Nanti saya umumkan kalau saya sudah dapat berita dari Crossway Central. Kemudian kalau memang minggu depan tanggal 11 ini dibuka untuk ibadah on-site, Crossway Central untuk Indonesia akan ibadah jam 1.45, nanti streaming, jadi jemaat Southeast bisa ada pilihan mau datang ke gedung di Crossway Central di Burwood East atau mau ikuti on-site. Dipersilahkan. Tuhan memberkati saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah kita untuk bulan Juli adalah tentang authenticity. Pada seri pertama ini, hari ini saya akan membawakan tema kasih, ya, kasih yang autentik, authentic love. Nah, saudara, atau kasih yang sejati. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita serahkan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami serahkan pembacaan dan perenungan kami. Biarlah Engkau berbicara, Engkau memberkati kami, memberkati hati kami,
mempersiapkan kami untuk menyambut firman-Mu dengan sikap yang rendah hati dan tulus. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu. Biarlah Engkau urapi dia, sembunyikan dia di balik kaki salib-Mu. Biarlah Engkau yang nyata, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Diserahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara membuka firman, mari kita membuka firman Tuhan Yohanes 13, 31 sampai 36. Yang berbunyi demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen kita adalah pengikut Yesus Kristus, the follower of Jesus Christ. Karena itu, saudara-saudara, kita berperan. Kita mempunyai peran sebagai terang dan sebagai garam dunia. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5, 13 sampai 16. Kalau demikian, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan satu budaya? Bila terang kita sudah tidak bersinar lagi, dan garam kita sudah tawar atau tidak ada rasa lagi. Saudara bisa bayangkan, kalau seluruh orang Kristen sudah tidak menjadi terang, sudah tidak menjadi garam di dunia ini, maka yang jelas, saudara, budaya kita akan menderita. Budaya kita akan menderita. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara, apakah kita mau percaya atau tidak, ini terserah saudara. Banyak orang Kristen semakin hari semakin seperti orang dunia. Lifestyle mereka, cara hidup mereka, daripada mengubah dunia, kita semakin dirubah oleh dunia. Kita mau jujur aja, apa saudara bisa melihat, apa saudara bisa merasakan, itu yang terjadi saat-saat ini. Secara tidak sadar, saudara-saudara, dari dunia kita telah menerima kasih yang tidak efektif dan DNA yang tidak asli, tidak otentik, tidak sejati. Kuasa dan pengaruh kita di dunia semakin lemah karena kita telah mengubah definisi daripada kasih. Kalau kasih sudah dirubah, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, maka kita sama halnya dengan dunia ini. Nah, saudara, kebenaran dasar yang perlu kita ketahui adalah kasih orang Kristen sejati adalah satu kekuatan yang paling powerful di dalam alam semesta ini. Kita harus ingat itu. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berada di dunia.
tetapi tidak menjadi bagian dari dunia. Jesus taught us to be in the world but not part of it. Itu harus kita ingat. Saudara, kita harus mengalami transformasi kuasa Allah supaya kita menjadi pengubah, transformer, dan bukan dipengaruhi dan dirubah oleh sistem dunia ini. Ini yang kita harus ingat, tanamkan dalam pikiran kita. Kadang kita melihat, saudara, betapa sedikitnya perbedaan antara gereja dengan lembaga-lembaga lain di dunia ini. Betapa sedikit perbedaannya, ya, antara orang Kristen dengan orang dunia. Nah, ini yang memprihatinkan. Mari kita ingatkan diri kita, apakah kita berbeda dengan orang dunia? Seharusnya kita berbeda kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dan mengizinkan Roh-Nya memimpin hidup kita. Salah satu perbedaan yang kita bisa lihat adalah bila orang Kristen pergi ke gereja atau orang-orang lain pergi ke rumah ibadat mereka masing-masing. Hanya itu perbedaan yang menyolok. Tapi kehidupan sehari-hari, orang dunia khawatir, kita khawatir. Ya, orang dunia takut, kita takut. Orang dunia saling membalas dendam, kita ikut saling balas dendam. Apa bedanya kalau memang itu yang terjadi dalam hidup kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, gereja atau orang Kristen seharusnya berbeda dalam hal kuasa dan sumber-sumber serta tujuan hidupnya. Itu harus berbeda. Kalau tujuan hidup kita sama dengan orang dunia, kita tidak ada bedanya, saudara. Nah, saudara, Yohanes yang kita baca tadi, Yohanes 13, Yesus sedang mendekati saat penyalibannya. Dia dan murid-muridnya sedang berada di suatu ruangan dan mereka sedang mengadakan perjamuan malam dengan mereka. Nah, saudara sudah tentu saat seperti itu ada pembicaraan yang istimewa, yang khusus, yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya, khususnya tentang peristiwa penyalibannya yang sudah makin mendekat. Jadi pokok pembicaraan Yesus yang sangat penting adalah tentang DNA, autentik bagi gerejanya. Kasih yang sejati, yang sungguh-sungguh sesuai dengan Yesus Kristus. Hanya ada satu ciri DNA yang membuat gereja berbeda dengan dunia adalah keautentikannya, kesejatiannya, keaslian kasihnya. Semua karakter Yesus harus nampak dalam kehidupan orang percaya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kira-kira kelihatan kekristenan yang sejati itu? Saudara, saya menemukan 3 ciri di dalam pembacaan kita. Mari kita melihat, saudara, yang pertama, kasih yang sejati, kasih yang otentik membawa kemuliaan Allah, mendatangkan kemuliaan Allah. Saudara, dalam Yohanes 13:31 dikatakan, saudara lihat di sana. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Saudara, dalam ayat ini saya menemukan 2 pribadi yang hidupnya bertolak belakang, yaitu kehidupan Yesus dan kehidupan Yudas. Ditonjolkan di dalam pembacaan kita. Yang pertama, mari kita lihat tentang Yesus. Goal Yesus dalam pelayanannya, dalam hidupnya adalah untuk memuliakan Allah Bapa. Ini luar biasa. Ya, makanya dia menyebutkan, sekarang anak manusia akan dipermuliakan dan dia dipermuliakan di dalam Bapa dan Bapa dipermuliakan di dalam dia. Wow. Saudara yang kekasih,
Kita melihat dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dia berbicara bagaimana ia akan dipermuliakan dan bagaimana Allah dipermuliakan di dalam dirinya. Nah, saudara perhatikan, saat Yesus berbicara adalah saat-saat menjelang dia akan disalibkan. Ya, disalibkan, maka dengan demikian misi keselamatan yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya akan terjadi ketika ia disalibkan. Dan kejadian penyalibannya akan membuat Allah dipermuliakan. Ini luar biasa, saudara. Saya harap saudara perhatikan dengan baik-baik di sini. Karena ini DNA orang Kristen, ya. Apakah Yesus tahu kalau penderitaan salib itu begitu berat? Dia tahu persis. Ya, pasti dia tahu. Lalu apa yang memampukan dia untuk tetap mau menanggung penderitaan itu? Jawabannya adalah kasih. Hidup Yesus seluruhnya senantiasa dikendalikan oleh kasih ilahi. Nah, apa artinya untuk kita, saudara-saudara? Sebagai orang Kristen, goal kita dalam pelayanan, dalam hidup kita, entah secara pribadi, entah dalam keluarga, entah sebagai gereja, goal kita harus memuliakan Allah. Sebagai pengikut Yesus, kita dipercayakan tugas pelayanan. Karena itu bila satu saat nanti, ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita, maka kita harus memastikan agar Allah pun akan dipermuliakan, dibesarkan, diagungkan, ditinggikan melalui hidup dan pelayanan kita. Saudara, karena itu, jangan anggap remeh, ya. Jangan anggap remeh pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Allah kepada saudara. Jangan berpikir saudara melayani untuk diri saudara, untuk gereja. Nah, saudara melayani raja di atas segala raja. Penilaian kita, penilaian pelayanan kita, penilaian hidup kita adalah dari Dia. Orang mungkin mengatakan bermacam-macam hal yang negatif. At the end, pada akhirnya, yang menilai saudara dan saya adalah Tuhan. Apakah pelayanan kita, apakah hidup kita, apakah keluarga kita memuliakan Tuhan? Kalau hidup kita seperti orang dunia, jelas saudara kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Saudara, tugas dan pelayanan kita memang berat dan bervariasi. Karena berat dan bervariasi, maka Tuhan memberikan kita Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Pelayanan dalam gereja. Pelayanan dalam gereja kita masing-masing, saudara. Kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dalam keluarga, mungkin kita melihat apakah hidup pernikahan kita memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya yang menilai siapa? Buah-buahnya apakah nampak? Nanti satu saat akan dinilai oleh Tuhan sendiri. Bagaimana? Apakah cara kita membesarkan anak-anak kita memuliakan Tuhan? Karena membesarkan anak-anak itu juga pelayanan yang dipercayakan kita kepadanya. Saudara, Tuhan minta agar kita melakukannya dengan setia dan dikendalikan dengan kasih yang murni. Saudara, bila orang Kristen memiliki kasih yang autentik, kasih yang sejati, maka dia akan siap melakukan tugas pelayanannya sekalipun pelayan itu berat. Sekalipun pelayan itu mengandung risiko, selama hal itu akan memuliakan Allah, dia akan melakukannya. Stefanus dan murid-murid Yesus yang lain telah memberikan hidup mereka kepada Tuhan Yesus dan rela menjadi martir di gereja mula-mula.
maka hasil pelayanan mereka semua telah memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Mari kita melihat gambaran Yudas sekarang. Ya. Goal Yudas apa dalam hidupnya? Goal Yudas dalam hidupnya dan pelayanannya sangat berbeda dengan goal Tuhan Yesus. Dalam pelayanan Yudas, dia mau mendapatkan keuntungan walaupun harus mengorbankan orang lain. Itu Yudas. Mengapa? Kita bisa lihat dalam pertemuannya dengan murid-murid malam hari itu. Saudara, kita melihat Tuhan Yesus mulai percakapkan perkara yang sangat penting, bagaimana ia akan dipermuliakan. Percakapannya ia mulai, perhatikan sini, percakapan Yesus, ia mulai ketika Yudas, salah seorang muridnya, pergi meninggalkan persekutuan mereka. Yudas mengambil roti dan makan lalu meninggalkan persekutuan itu. Jadi Yudas tidak mendengarkan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Saudara, mengapa Yudas meninggalkan? Mengapa Yesus memulai percakapannya ketika Yudas meninggalkan persekutuan itu? Karena Yudas memilih untuk mencintai dunia lebih daripada mengasihi Yesus. Dan mengasihi teman-temannya, sudah tentu. Saudara, saat Yudas sedang dipakai oleh iblis, dia meninggalkan persekutuan itu. Dia tidak mau mendengarkan firman Allah. Dia tidak mau mendengarkan berita sangat penting. Bagaimana memuliakan Allah dalam hidup ini. Saudara, dia akan menjual Yesus untuk mendapat keuntungan. Dia menjual Yesus kepada para tokoh agama Yahudi saat itu. Demi uang, demi mendapat keuntungan, Yudas rela menjual guru dan Tuhannya. Wah, ini sadis kalau saya katakan ya. Dari peristiwa ini, saudara, kita mendapat satu pelajaran penting. Kehadiran orang yang tidak loyal, yang tidak mengasihi Tuhan di dalam gereja, dalam persekutuan, dalam leadership. Kita harus ingat ini. Sungguh-sungguh sangat-sangat mengganggu, ya. Seperti halnya Yudas yang dipakai iblis, akan mengganggu atau menghangat percakapan-percakapan yang sangat penting. Hal-hal lain yang menarik yang saya pelajari di sini adalah walaupun Yudas ya dihianati oleh Yesus. Maksud saya, walaupun Yesus dihianati oleh Yudas, saudara perhatikan, namun Yesus tetap mengasihi dia, tetap mengasihi Yudas. Dan memang, saudara, terserah Yudas sekarang bagaimana dia meresponi kasih Tuhan Yesus. Di sini juga kita belajar bila kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita seperti Yudas. Kita melakukan itu karena dengan hal tersebut kita memuliakan Tuhan. Saudara, jangan kecil hati. Kita semua tidak boleh kecil hati kalau ada orang membicarakan hal-hal negatif kepada kita. Selama kita tahu hubungan kita dengan Tuhan, beres, benar. Terserah orang mau bicara apa. At the end kita punya goal terus dijalankan. Saya ingin memuliakan Tuhan sekalipun saya dihianat, sekalipun saya menderita, bahkan sekalipun saya mati syahid. Seperti murid-murid. Saudara yang kekasih, kita juga belajar bahwa ide kontemporer tentang kasih berfokus kepada manusia dan karena itu merusak. Hati-hati kalau kita berbicara soal kasih, fokus kita kepada diri kita. Kemudian selain itu, bila kita menjaga ikrar nikah kita,
Hal tersebut kita lakukan karena kemuliaan Allah. Jangan berpikir perjalanan pernikahan kita mulus. Tidak ada perjalanan pernikahan, hidup pernikahan itu mulus. Kita saling mengasah satu dengan yang lain. Kita selalu berpikir pernikahan itu satu perjuangan. Dan akhirnya apakah kita memuliakan Tuhan? Kita juga menjaga kata-kata kita walaupun mengakibatkan kita menderita. Menderita kesakitan. Hal tersebut akan memuliakan Allah. Sebab itu merupakan nilai utama dari orang Kristen. Jadi sekali lagi saudara, biarlah kita diapakan saja oleh dunia atau oleh siapa saja. Tetap berjalan dan ingat kita harus at the end memuliakan nama Tuhan. Saya mendapatkan kata-kata dari dua tokoh. Saya ingin mengutip. Pertama tentang Martin Luther. Martin Luther berbicara tentang iman, dia berkata, iman adalah sesuatu yang hidup. Keberanian percaya dalam anugerah Allah. Begitu pasti. Sehingga seseorang bersedia mati ribuan kali daripada menyerahkan keyakinannya. Wah, ini luar biasa. Martin Luther mengalami hal itu. Mari kita melihat yang kedua, oleh Hallesby, seorang teolog Norwegia. Dia memahami tentang memuliakan Allah dalam satu doa yang pernah panjatkan. Ini luar biasa. Dia katakan begini, Tuhan, jika itu memuliakan namamu, sembuhkanlah dengan segera. Jika akan memuliakan engkau lebih lagi, sembuhkanlah secara bertahap. Bahkan jika akan memuliakan engkau lebih lagi, biarlah hambamu sakit sementara waktu. Dan jika itu masih memuliakan namamu lebih lagi, bawalah dia kepadamu di surga. Segala sesuatu apa yang terjadi di dalam doanya, dia katakan apapun yang terjadi dia ingin memuliakan. Kalau dia sakit agak panjang waktunya, kalau dia akhirnya meninggal, biarlah dia memuliakan Tuhan. Saudara, jika kasih saudara dan saya berakar dalam hati kita ya, atau hati orang lain, itu salah, saudara-saudara. Hasilnya adalah DNA yang rusak. Yang benar adalah bahwa kasih kita harus bersumber pada kasih Allah dalam Yesus Kristus. Kasih yang otentik, kasih yang sejati, selalu membawa kemuliaan bagi Allah. Ingat itu. Pikirkan kembali tentang hubungan saudara dengan hubungan saudara dan dasar daripada Alkitab. Ya, apakah itu memuliakan Tuhan? Saudara, kasih yang sejati akan membawa kemuliaan bagi Allah. Pokok kedua, tentang kasih yang sejati, kasih yang otentik, sering melibatkan kesakitan dan perlu dipertimbangkan. Mari kita melihat pokok yang kedua. Kasih yang otentik, kasih yang sejati melibatkan pengorbanan. Jadi maksudnya kalau kita hidup dalam kasih, jalan kita tidak selalu smooth. Coba lihat ayat yang ke-33. Hai anak-anakku, hanya sedikit saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang.
demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Kemudian saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ke tempat aku tidak mungkin kamu datang. Nah, perkataan ini juga telah disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Maksud Yesus di sini adalah bahwa dia akan pergi ke salib untuk menanggung dosa manusia. Dia bukan mati atas dosanya sendiri. Karena dia tanpa dosa. Tapi dia mati untuk dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kita. Nah, saudara, pertanyaan. Mengapa mereka, murid-murid, tidak bisa pergi kemana Yesus pergi saat itu? Perhatikan di sini. Karena ke tempat Yesus akan pergi adalah salib. Jadi pertama, saudara, untuk sementara waktu, mereka belum bisa. Tetapi kelak mereka bisa. Pernyataan ini ditegaskan kembali kepada Petrus. Dan dalam ayat 36, dia katakan, sekarang kamu tidak bisa pergi, nanti kamu akan pergi. Berarti nanti, kalau mereka sudah siap, mereka bisa menanggung salib seperti Yesus disalibkan. Yang kedua, nampaknya Yesus punya maksud memanggil mereka, menyebut mereka anak-anakku. Dalam bahasa Inggrisnya, little children. Nah, saudara, ini menarik. Artinya sebagai murid waktu itu, mereka belum dewasa, masih kanak-kanak secara iman. Sehingga mereka belum sanggup menanggung penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Prinsip ini berlaku untuk kita, saudara-saudara. Bila kita masih belum dewasa secara iman, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Itu persis seperti 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tahu kemampuan murid-murid saat itu belum siap untuk disalibkan bersama Yesus. Nanti, ketika mereka secara iman sudah matang, mereka siap. Dan buktinya memang, setelah hari Pentakosta, mereka siap menjadi martir. Semua murid-murid mati syahid. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur, saudara-saudara. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu kemampuan saudara dan saya. Mengapa kita tidak dicobai dengan penderitaan yang melebihi kekuatan kita? Kasih yang rela berkorban, yang sudah ditunjukkan Yesus kepada kita adalah model kasih yang sempurna. Kebanyakan kita memiliki kasih yang terbalik dari yang sesungguhnya. Kita ngomong soal kasih, kita menyanyi soal kasih dan lain sebagainya. Ya, misalnya, saudara, kita mengasihi karena kita mau mendapatkan sesuatu imbalan. Oke, saya mau melayani orang tersebut supaya saya mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Saya mengasihi orang itu supaya saya mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Kita juga sering menerapkan kasih secara emosi. Waktu kita emosi menggebu-gebu, kita mengasihi orang itu tidak karu-karuan, kita berikan segala-galanya. Kita berikan waktu kita secara emosi. Ketika emosi kita turun, kita menyesal karena kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga kasih yang ditunjukkan secara pura-pura, punya motif di balik itu. Pura-pura mengasihi. Paulus menyebutkan ini dalam Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura dikatakan. Berarti kadangkala kita juga mengasihi orang lain pura-pura di muka. Tapi di belakang kita gosipin orang itu. Kita bicarakan yang buruk-buruk orang tersebut. Tadi di depan kita bilang, oh you are so wonderful ya. Kamu hebat. Kamu ini, kamu itu, positif semua. Di belakang dibicarakan. Nah, saudara, kalau kita mempunyai kasih yang pura-pura, satu saat akan tersingkap bahwa kita sebenarnya tidak mengasihi orang tersebut.
Dan itu saudara-saudara bukan kasih yang Tuhan mau. Berbeda dengan kasih dalam Alkitab, saudara. Kasih secara Alkitabiah yang merubah dunia bukan didasari atas apa yang kita dapatkan, tetapi atas apa yang kita berikan. The more we give, the more people will be changed. Kalau kita memberi dengan kerelaan hati, pemberian kita itu jadi berkat. Itu kasih yang sejati. Saya berikan contoh. Ini sudah dikasih contoh sama Tuhan. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa Allah memberikan putranya, satu-satu putranya, ya, untuk menjadi korban. Dia memberikan dengan sempurna, dengan utuh, pemberian yang terbaik. Dan pemberiannya itu dari sejak Yesus lahir sampai sekarang terus merubah situasi dunia. Di mana saja firman Tuhan diterima. Bukan saja orang itu, lingkungannya mengalami perubahan. Saudara, kita tidak dapat mengubah dunia kalau rumah tangga kita gagal. Kalau kita gagal dalam hidup ini, relasi kita dengan orang lain gagal, relasi kita dalam keluarga gagal, relasi kita dalam komunitas, dalam gereja gagal. Kita nggak bisa mengubah dunia. Padahal Tuhan mau kita mengubah dunia. Tapi bukan dengan kekuatan kita, dengan kasih. Itu yang Tuhan mau. Dunia bertanya di belakang kita, saudara-saudara. Bahkan dunia tertawa di belakang kita karena hidup kita didasari atas keserakahan. Mementingkan diri sendiri. Kalau kita serakah, kalau kita mementingkan diri sendiri, apa bedanya dengan dunia? Tiru Yesus. Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri. Dia memberikan hidupnya. Kalau kita katakan kita sudah memberi, kita masih memberi secara terbatas. Saudara, mungkin satu ilustrasi yang simpel sekali tentang kasih yang berkorban adalah sebuah lilin. Kalau saudara, di rumah saudara mungkin ada lilin. Kalau saudara bakar, terangnya itu menerangi ruangan di mana lilin itu taruh. Perhatikan, lilin itu akhirnya habis. Berkorban demi menerangi kegelapan. Biarlah itu menjadi contoh bagi kita. Seorang hamba Tuhan, Oswald Chamber, dia berkata, our notion atau idea of sacrifice is the wringing out of us something we don't want to give up, full of pain and agony and distress. Jadi ide kita tentang berkorban adalah sesuatu yang kita berikan secara paksa, sesuatu yang kita tidak mau berikan, penuh kesakitan dan kesulitan. Nah, ide Alkitab, saudara-saudara, tentang berkorban adalah bahwa saya memberikan sebagai pemberian kasih. Love gift, sesuatu yang terbaik yang saya berikan. Saudara, Rasul Paulus menggambarkan kasih yang sejati, kasih yang otentik dalam 1 Korintus. Semua kita pernah baca dan merenungkan ini. 1 Korintus 13 ayat 1-13. Saya baca saja, saudara bisa lihat dan saudara bisa mendengarnya. Dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, hebat, semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, wah luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung.
Wah, luar biasa. Dan sekalipun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, very generous ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Apakah saudara sabar? Apa saudara dan saya sabar? Kasih itu murah hati. Apa kita murah hati, baik hati? Tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maksudnya ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kenapa kasih lebih besar? Kasih itu sekarang kita hidupi, di sorga kita hidupi. Ya, tetapi seperti karunia-karunia hanya berlaku di dunia. Nanti kelak tidak perlu lagi. Pengharapan kita hanya perlu di dunia ini, kita masih berharap. Yesus datang, kita berharap kita akan pergi ke sorga. Tetapi kelak hidup dalam kasih sampai di sorga. Jadi saudara-saudara, kasih sejati, kasih autentik, pertama-tama membawa kemuliaan bagi Allah. Dan kedua, dituntut untuk berkorban. Gagasan yang ketiga ini, kasih yang otentik itu lebih mudah. Karena apa? Ada teladan yang kita tiru. Ada contoh yang kita tiru. Jadi mari kita melihat contoh kasih yang ketiga ini. Kasih yang otentik memiliki model. Ya. Kasih yang otentik memiliki model. Ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah saudara, Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna tentang kasih. Saudara tidak perlu belajar ke sana kemari. Belajarlah dari Yesus. Karena kalau kita mengatakan kita pengikut Yesus, kita mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Kasih yang sejati, kasihnya adalah DNA otentik. Kasih Yesus adalah DNA sejati bagi kekristenan dan gereja. Saudara, dunia akan berubah bila kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Rumah tangga kita akan mengalami suasana sorga bila kita mengasihi dengan kasih yang berkorban dan kasih yang secara otentik. Saudara yang kekasih,
Waktu saya berikan contoh tentang istilah contoh teladan. Nah, waktu saya masih SMA, saya mencoba menjahit celana panjang dengan baju, kemeja. Pertama-tama apa yang saya lakukan? Saya pergi ke tukang jahit. Saya memperhatikan, saya duduk bagaimana dia memotong, kemudian akhirnya dia menjahit. Beberapa kali saya lakukan, akhirnya saya pulang. Setelah saya tahu caranya, saya pulang. Saya ambil kain yang saya beli, saya potong, dan saya ambil contoh dengan baju yang sudah jadi, baju saya yang sudah jadi, dan celana yang sudah jadi. Saudara, saya lakukan itu 1 hari penuh. Tahu saudara hasilnya? Luar biasa. Saya punya baju baru, celana baru. Bagaimana saya bisa? Karena saya ambil contoh baju yang sudah jadi, celana yang sudah jadi, dan saya lihat orang yang tukang jahit yang menjahit pakaian. Saudara yang kekasih, saya sungguh bekerja saat itu, tapi saya puas hasilnya. Saudara, bila kita memiliki pertanyaan tentang kasih, maka jalan yang terbaik adalah melihat kehidupan Tuhan Yesus dan melihat bagaimana ia menerapkan dengan sempurna kasih itu. Jenis kasih Yesus adalah kasih yang dapat mengubah segalanya. Saudara mau enggak? Saudara mau memiliki kasih yang sanggup mengubah kehidupan saudara, kasih yang sanggup mengubah situasi lingkungan. Jika kita hidup mengasihi seperti Yesus, kita akan menjadi bagian dari mengubah dunia ini, pengubah dunia ini. Ada satu kebenaran yang saya ingin saudara ketahui, yakni bagaimana kita mengasihi akan menggambarkan siapa kita. Kalau kita mengasihi seperti dunia mengasihi, itulah kita. Nggak usah lihat jauh-jauh, bercermin sendiri. Tetapi kalau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, saudara, orang lain akan tahu. Yesus katakan begini dalam Yohanes 13:35. Dengan demikian semua orang akan tahu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, bukan murid orang lain, bukan murid rasul-rasul, bukan murid nabi-nabi, guru-guru, tapi murid Yesus. Ya, itu kita akan dikenal seperti itu. Lalu apa rahasianya memiliki kasih yang autentik, kasih yang sejati itu, saudara-saudara? Kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan ikutilah dia, teladannya. Kalau saudara belum sungguh ikut Yesus, saudara bisa bertanya secara polos seperti Petrus bertanya. Ini pertanyaan Petrus. Biarlah ini juga pertanyaan kita sehingga Yesus meresponinya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered him, I am going where you cannot follow me now, though you will follow later on. Saudara, mulai sekarang, sebagai respon kita dan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan, marilah kita menunjukkan kepada orang lain tentang kasih yang sejati itu, kasih yang otentik itu. Ingat, kasih yang otentik, kasih yang sejati yang kita hidupi akan mengubah diri kita dan mengubah lingkungan kita, mengubah dunia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih.
Firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu mengajar kami. Hari ini, Firman-Mu mengajar kami tentang kasih yang sejati. Kalau kami sebagai orang Kristen pengikut Yesus yang sejati, biarlah kami juga memiliki kasih yang sejati. Kasih yang pada akhirnya apapun yang kami lakukan, yang akhirnya memuliakan nama Tuhan. Kasih yang sejati yang kami pelajari hari ini adalah kasih yang rela berkorban seperti Yesus berkorban. Biarlah pengorbanan kami tanpa perhitungan. Karena Yesus pun tidak memperhitungkan, memberikan yang terbaik kepada kami. Biarlah juga Tuhan kasih yang sejati itu kami boleh teladani di dalam Yesus. Dan kami juga menjadi teladan bagi orang lain, orang-orang di sekitar kami. Berkati firman-Mu dalam hidup kami. Sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Roh-Nya Kudus, beserta dengan saudara, mengurapi saudara, menopang saudara, membimbing saudara hari lepas hari sampai Ia datang kembali. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan.